أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الصدق في العبود والإخلاص في الأعمال. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وسلم وبارك ذلك. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Mati itu wifi-nya, ada nggak? Nyala nggak? Oh, pindah ke sini dia. Bisa. Sebentar. Mana itu yang nggak hadir? Mana? Hah? Oh, terus satunya siapa? Yang nggak sudah? Azizi. Oh, Azizi belum datang ya? Ibunya sakit ya? Bisa. Bentar. Belum bisa? Nah, bisa. Oh, mati dia. Coba tukar tempat di sana. Ya, lagi nunggu teman-teman dari Madrasah Quran Telkom University. Belum mulai. Wahid udah masuk? Belum, Wahid udah masuk? Belum ada linknya kan? Kata Wahid. Oh, antum ada ini Telegram? Ya, selagi nunggu ya, kita mulai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya menciptakan kita, menjadikan kita mudah-mudahan termasuk di antara ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalam Allah itu ada banyak sekali. Di akhir surah Al-Kahfi itu Allah berfirman, "Qul law kanal bahr", katakan seandainya bahr, lautan, midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-bahr itu kalau di Quran surah Luqman, seandainya law anna ma fil ardi min syajaratin aqlam, di bumi ini
pohon-pohon dijadikan pena-penanya. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Lautan itu dijadikan tintanya. Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah itu nggak akan bisa ditulis, nggak bisa terhingga itu. Kalau di Quran surah Al-Kahfi tadi, walau ji'na bimithlihi madada. Kalau kami datangkan yang serupa al-bahr itu, nggak akan bisa. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu 100 berapa surah itu? 114. Kalau ada yang nggak tahu, Sani tahu? Ada berapa surah Al-Quran? 114 ya. 114 itu. Jadi itu adalah Allahul ladzi nazzala ahsanal hadits kitaba. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, kitab Al-Quran. Kita nggak usah bicara tentang kalimat Allah yang kita nggak bisa hinggakan. Laut aja, lautan itu kalau misalnya kita tumpahkan ke dalam ini nih gelas. Oh enak, anget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa yang dia bisa tampung? 1 gelas. Kalau kita perluas 1 bak, tumpahkan semua laut. Seberapa yang bisa ditampung sama laut? Padahal laut itu banyak. Coba lihat jendela. Jendela ini kalau misalnya siang, dia bisa nggak menerima cahaya dari matahari? Bisa. Seberapa banyak cahaya yang dia bisa dapatkan? Padahal cahaya matahari itu menyinari dari ufuk timur sampai ufuk barat. Ngerti nggak arah pembicaraannya? Jadi Al-Quran kalamullah itu jangan kita berhenti pada di sana saja. Kita sudah bisa membaca, alhamdulillah. Sudah bisa menghafalkan, alhamdulillah. Sudah hafal 1 juz, tambah lagi 2 juz. Sudah 2 juz, tambah lagi terus. Sudah selesai 30 juz, lancarkan. Sudah lancar, sambil jalan difahami, diamalkan. Dan nanti ada banyak kalam-kalam Allah lagi itu. Jadi kalamnya Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Makanya dia bilang, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran ini bahasa Arab. Allah itu ngajak makhluknya yang lain di sana. Ada makhluknya juga. Ada malaikat yang nurunin hujan, ada awan, ada angin, dan lain-lain. Jadi kata ulama tafsir begitu. Bahkan kalau kata Buya Is itu, yang bahasa Arab ini, jadi Allah berbicara kepada malaikat Jibril alaihissalam tanpa suara, tanpa huruf, tetapi kemudian atas ilmunya Allah lah kemudian malaikat Jibril mengatakan itu dalam bahasa Arab kepada Rasulullah SAW. Karena kalamnya itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak sama seperti makhluk. Kalau makhluk kalamnya itu ada suara, ada huruf, dia nggak ada suara, tidak ada huruf. Nah, maka kita beruntung sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan mengganjar kepada orang-orang yang taat kepadanya itu selama-lamanya nanti di akhirat. Yang soleh masuk surga selama-lamanya. Walaupun kalau kita lihat umur kita berapa? 60 tahun, 100 tahun. Yang kita habiskan untuk mengaji berapa tahun? Yang kita habiskan untuk beramal soleh berapa tahun? Tapi dia ganjar kebaikan itu sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Adil nggak itu menurut antum? Recording in progress. Menurut antum adil nggak itu? Ibadah kita cuma sebentar. Berapa dari usia kita? Selamat datang teman-teman dari Majelis Quran Telkom ya. Ibadah kita cuman berapa?
Dari 60 tahun berapa persen kita habiskan untuk beribadah itu? Tapi diganjar oleh Allah, kalau diterima amal kita walaupun sedikit, diganjar selama-lamanya nanti dalam surga itu. Adil nggak menurut antum? Nggak adil. Adil nggak? Tidak adil. Nah itu disebut asyakur. Dia yang mengganjar orang dengan balasan yang besar dengan amal yang kecil. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu guru kita yang alhamdulillah kita tersambung. Sanadnya itu silsilah keilmuan sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada beliau. Orang-orang mengatakan dia radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq menjual sesuatu yang hina dina dengan membeli sesuatu yang mulia tinggi yang tidak ternilai dengan sesuatu yang hina dina. Apa maksudnya? Dia beli akhirat dengan semua hartanya itu. Nah itu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau orang-orang sekarang ini, dia jual yang mahal, dia tinggalkan sesuatu yang dapat menaikkannya ke derajat yang paling tinggi nanti di surga. Dia beli yang hina dina itu. Dia beli dunia. Ditinggalkan hafalan Al-Qur'annya, sibuk ngurusi bisnisnya, sibuk ngurusin pekerjaannya, sibuk ngurusin yang lain, berhenti, nggak mau lagi menghafal, sibuk lagi yang lain-lain, ngurus yang lain. Maka wajarlah kalau misalnya satu timbangan ditaruh keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, satu timbangan lagi keimanannya semua manusia, lebih berat mana? Lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya selera. Dia punya selera. Maka kalau kata iklan, pria punya selera. Nah, jadi ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kata Rasul, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang Islam yang hilang. Dimanapun kalian temukan, ambil. Jadi dia punya selera. Maka dia nggak rela sesuatu yang besar itu lepas daripada tangannya. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq itu. Ngajarin kepada kita. Nah hendaknya kita juga meniru itu. Jangan sampai nanti kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk bisa naik ke derajat yang tinggi sekali selama-lamanya. Bahkan dalam sebuah ayat itu dikumpulkan dia itu, wa man salaha min aba wa man salaha min azwajihim wa dzurriyyatihim, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang baik-baik, yang soleh-soleh itu bapaknya, istri-istrinya, anak-anak keturunannya. Jadi kalau misalnya ada seseorang keluarga kita itu yang masuk surga lebih tinggi, terus ada bapak kita misalnya atau keluarga kita, anak kita misalnya masuk surga lebih rendah karena amalnya lebih sedikit, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih rendah itu naik kepada yang lebih tinggi itu. Jadi misalnya antum naik pesawat kelas ekonomi, terus ada bapak antum misalnya naik di kelas eksekutif, maka yang ekonomi itu naik ke kelas eksekutif. Asal pesawatnya sama. Maksudnya apa? Asal masuk surga. Kalau masuk neraka nggak bisa. Sebagai bentuk penyempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu. Nah, makanya kurang baik apalagi Allah kepada kita. Nah, tinggal kitanya sendiri yang ukur-ukur tentang seberapa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar hasrat kita untuk bisa mengenalnya, untuk bisa membuat dia tersenyum. Seberapa besar hasrat kita itu. Kalau Allah jelas sayang kepada hambanya. Makanya walaupun dia nggak butuh kita, diciptakannya kita. Untuk dikasihnya nikmat yang besar, yaitu apa? Kenal kepadanya.
Maka orang-orang yang sudah sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ilmunya belum sampai kepada Allah, dia akan mencela kehidupan itu. Hidupnya susah, misalnya, kenapa saya harus hidup? Karena belum sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya diturunkan Al-Quran, alladzi la yantiqu 'anil hawa, dia tidak bercakap menggunakan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi yang diucapkannya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencintainya, siapa yang mengikutinya, dicatat sebagai orang yang mencintai Allah. Siapa yang mengikutinya dicatat mengikuti Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang terus-terusan ikut kepada Rasul, maka dia sudah taat kepada Allah. Besar sekali kecintaannya kepada umatnya kita. Maka kata Allah, sesiapa yang cintanya lebih besar kepada saudaranya, dialah yang derajatnya itu lebih tinggi. Ada sebuah riwayat yang kurang lebih intisarinya begitu. Maka Rasulullah SAW cintanya lebih besar kepada umatnya, maka Rasulullah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Misal Bahrul Ulum sama Raja Fauzi, siapa yang lebih besar cintanya? Kalau misalnya Ojak lebih besar, maka Ojak yang lebih tinggi. Misal Bahrul sama ayahnya, siapa yang lebih besar cintanya? Kalau misalnya Bahrul lebih besar cintanya daripada ayahnya ke Bahrul, maka derajatnya lebih tinggi. Maka nggak peduli orang itu mau cinta atau benci kepada kita. Kalau misalnya selera kita adalah cintanya Allah, maka kita akan mencinta itu ke siapa aja. Kenapa? Karena kita nggak peduli. Yang penting kata Rasulullah SAW tadi dalam sebuah riwayat, siapa yang ada dua orang saling mencintai karena Allah, atau intinya yang cintanya lebih besar kepada saudaranya, itulah yang derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Adil nggak itu? Adil nggak itu? Ada nggak yang bisa menghalangi kita untuk menjadi salamatus sudur, itu hati kita bersih, tanpa ada hasad, tanpa ada benci, tanpa ada murka, tanpa ada dendam kepada saudara kita? Adil nggak menurut antum? Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu. Mudah-mudahan nanti carilah aku di telagaku, telaga Kautsar, yang sekali minum nggak akan haus lagi. Itu Rasul sendiri itu yang ngelayanin itu. Carilah aku di mizan. Jadi kalau misalnya nanti ditimbang, yang mana mizan itu sudah kita sering sampaikan itu, seandainya langit dan bumi diletakkan itu lawazinat, pasti langit dan bumi itu akan tertimbang itu. Saking canggihnya itu mizan timbangan nanti di akhirat. Ada timbangan kecil itu segede gini paling. Kecil segede gini paling. Harganya 4,5 juta. Tahu nggak? Ah, nggak tahu kan? Segecil gini, canggih nih. 4,5 juta harganya itu. Timbang emas. Detail sekali. Tahu ya, yang kenal sama Pak Adam tahu. Temenan sama yang jualan emas tahu dia. Nah, maka nanti mizan itu di hari kiamat itu besar sekali, canggih sekali, sampai kalau misalnya langit dan bumi diletakkan di satu timbangan itu pasti akan tertimbang. Maka ada orang yang kakinya kecil, kalau misalnya berjalan di tiup angin seperti terbang, melayang, dan kita punya sanad sampai terhubung kepada beliau, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kakinya itu lebih berat daripada Gunung Uhud. Kira-kira aja berapa ton Gunung Uhud itu menurut antum? Itu ditimbang di sana, tertimbang. Kalau kita punya timbangan itu, yang timbang buat apa? Idul Adha misalnya, terus buat apa itu? Bulan itu, anak-anak itu, balita itu, berapa itu timbangannya? Maksimal berapa deh? 100 ada? 150?
150. Nah, 150 kilo cuman. Kalau gunung berapa ton itu? Bahkan langit dan bumi pun diletakkan tertimbang. Nah kata Rasul, cari aku di mizan. Jadi kalau misalnya ditimbang, kata ulama itu maksudnya gini, fama thaqulat mawazinuhu. Ada berbagai macam versi ayatnya. Cuman fama thaqulat, ada yang fama thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka dia beruntung. Ada yang mengatakan seolah-olah setiap amal itu ada standarnya. Jadi kalau misalnya standar amal itu seberat misal 1 ton, diukur amal dia sesuai standar nggak? Oh nggak sesuai standar, maka ini waman khaffat mawazinu, ringan timbangannya. Tadi yang mengatakan begitu ahli tafsir itu. Nggak sesuai dengan standar, maka nggak diterima. Itulah waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangannya itu, jadi bukan yang ringan timbangan, bukan yang lebih berat amal solehnya dibanding amal buruknya. Di dalam ayatnya bunyinya begitu, maka ada yang menafsirkan begitu, maka dia kekal di dalam neraka itu. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau misalnya kurang, Rasul ada di sana, dikasih syafaat oleh Rasul menjadi berat. Yang awalnya misalnya kita ngaji, oh nggak sesuai dengan standar, Rasul ada di sana, dikasih syafaat sama Rasul, akhirnya menjadi berat. Nah, carilah aku di sana, kata Rasul. Cari di telagaku, cari di mizan, nanti mudah-mudahan kita bisa kenal kepada Rasul. Tapi kalau misalnya kita nggak ngikutin sunnah-sunnahnya, tidak menjadikan Rasul itu sebagai idola utama kita, kita tidak menjadi fans setianya Rasul, mau gimana kita mau mengenal Rasul? Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kepada semua sunnah-sunnahnya. Sebanyak-banyaknya sunnahnya itu ikuti, sebanyak-banyak. Kalau bisa jangan ada satu sunnah pun yang tidak kita ikuti. Minimal sekali kita kerjain. Salah satunya misalnya sholat, sunnah apa? Tasbih. Surat-surat tasbih itu kalau bisa sehari sekali, kalau nggak bisa 1 pekan sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Nah, yang kemarin ikut-ikut ini, ikut-ikut apa namanya? Suluk bebas. Sudah akhirnya. Tanya udah belum surat tasbih? Belum Ustaz. Nah, belum. Kalau nggak suluk, nggak sholat sunnah tasbih berarti. Oh, udah berapa kali? Lebih? Banyak? Ah, alhamdulillah. Ibu-ibu gimana? Udah pernah belum sholat tasbih? Sudah, alhamdulillah yang sudah. Nah, contohnya itu. Ada banyak sunnah-sunnah yang lain ya. Maka ikuti sunnahnya itu. Semakin kita mirip kepada beliau, semakin nur itu semakin terang, dan semakin nanti beliau akan datang kepada kita. Yang derajatnya itu sudah tinggi, sudah layak, datang ngasih nama ke kita. Beliau datang langsung ngasih nama. Nama yang hanya Allah saja yang tahu dan orang-orang tertentu saja yang tahu. Jadi misalnya namanya Husnul Abdi, itu yang orang lain tahu. Tetapi yang orang lain nggak tahu ada banyak. Dia akan tahu kalau misalnya nanti sudah sampai derajatnya itu. Nurnya itu sudah, cahayanya itu sudah sesuai dengan standar minimal. Nanti didatangin sama Rasul, kasih nama sama Rasul. Ada banyak orang-orang yang begitu. Makanya nama Rasulullah SAW itu ada banyak sekali. Nama guru kita juga banyak itu. Nama Buya Is banyak itu. Banyak sekali. Tapi yang orang tahu Muhammad Ali. Tapi yang lainnya banyak sekali. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda yang mewasiatkan kepada diri sendiri dan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita baca di awal ayat, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah bapak kita dan ibunda kita, Sayyidina Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa, istrinya Nabi Adam, maka dia langsung kasih kepada kita sebuah ayat, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam,
qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum marisha. Kami sudah turunkan kepadamu pakaian yang nutupin aurat kalian. Jadi aurat itu ada aurat zahir, ada aurat batin, dan harus ditutup semua itu. Kata Allah bahwa walibasut taqwa dzalika khair. Dan sesungguhnya pakaian ketakwaanlah itu lebih baik. Nah, maka iman itu tidak berbusana, iman itu telanjang kata Rasulullah. Al-imanu uryanun walibasut taqwa. Dan pakaiannya adalah ketakwaan. Nah, selalulah kita ingat-ingat terus ini, dimanapun kita berada. Waktu kita sendirian terutama itu. Karena di sanalah harganya itu lebih besar. Kalau kita berinfak, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu tampakkan sedekahmu baik bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan, kau berikan kepada orang yang fakir, itu lebih baik. Maka yang disembunyikan itu, amal-amal yang disembunyikan itu lebih baik. Maka ada salah satu keturunannya Rasulullah SAW, keturunannya Husain, Imam Ja'far Shadiq kalau anda nggak salah, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, itu beliau selalu memberikan sedekah itu ke depan pintu-pintu rumah-rumah orang-orang itu, diangkut sendiri. Beliau punya gudang itu, nggak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal, orang-orang itu sudah nggak terima lagi itu. Pas dicek, dilihat di sininya ada bekas sesuatu yang berat. Ternyata orang tahu, beliaulah yang ngasih kepada orang-orang itu, disembunyikan. Maka semakin kita tersembunyi amal kita itu, maka disitulah nilai ketakwaannya di sisi Allah. Karena kita benar-benar yakin ada yang melihat, yang mana penglihatan Allah itu nggak ada yang bisa menutupinya. Nah, maka kita tingkatkan ketakwaan kita semakin hari. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Kemarin kita membahas ya tentang apa kemarin itu, sebentar ya, tentang adab ya, adab murid ya. Nah, kita kemarin bahas tentang adab murid kepada guru ya. Nah, kita kemarin bahas itu ada beberapa. Nah, silahkan nanti dibaca lagi. Tatkala kita datang kepada guru kita, apa yang harus kita lakukan? Sampai ketika kita masuk ke dalam majelis, apa juga yang harus kita lakukan? Benar, sudah dibaca? Apa coba? Apa salah satu adabnya coba? Tahu? Coba sebutkan. Ya. Ya, hendaknya murid itu mengamalkan yang sudah diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kitab dong, nggak bisa buka. Pinjam kitab. Ya, apa saja adabnya itu? Jangan sampai kita apa?
Kita masuk ke dalam guru kita itu, mendatangi guru kita itu dengan kesempurnaan apa? Kesempurnaan adab. Jangan sibuk sana sibuk sini. Jangan mainkan ini mainkan itu. Hadirkan semua perhatian kita, ya. Dan kita diminta untuk mengucapkan salam. Tidak boleh juga melangkahi manusia. Jadi rikop itu leher antara sini ya. Jadi maksudnya jangan melangkahi orang. Duduklah di tempat kita habis majelisnya itu. Terus jangan sampai kita apalagi itu. Jangan sampai kita duduk di tengah majelis. Jangan sampai kita juga duduk di antara dua orang. Kalau ada orang yang berdiri nyuruh kita duduk di tempat orang itu jangan diterima, kecuali kalau misalnya memang disuruh oleh guru kita atau memang itu ada mendatangkan kebaikan. Terus jangan sampai kita ketika keluar tidak mengucapkan salam, ya. Nah, terus kita lanjutkan ya. Faslun wa yanbaghi aidan ay yata'addaba ma'a rifqatihi atau rifqatihi sama ya, bisa ru atau ri itu boleh semua. Wa hadiri majlis syekh. Jadi sepatutnya juga kita itu untuk beradab kepada teman-teman kita atau orang-orang yang hadir ke majelis syekh kita itu, guru kita itu. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syaikhi wa siyanatu majlisihi. Karena itu termasuk di antara kita beradab kepada guru kita itu, dan itu termasuk di antara penjagaan majlis syekh kita itu. Karena kalau kita nggak sayang, kalau kita nggak beradab kepada sama-sama teman kita, bisa jadi nanti akan merusak majlis itu, merusak konsentrasi syekh kita. Maka kita juga harus beradab kepada teman dan orang-orang yang datang ke majelis itu. Wa yaqudu baina yaday syekhi qa'datal muallimin. Duduk di hadapan guru kita itu dengan duduknya seorang santri, seorang pelajar. La qa'datul muallimin. Bukan seperti duduknya guru. Jadi Ane pernah ceritakan, kalau ada seorang syekh, Ane lupa itu sahabat atau tabi'in itu, di salah satu kitab itu Ane baca, dia nggak akan ngajarin seseorang sampai orang itu duduknya itu duduk tawaruk. Nah, kalau dia nggak duduk tawaruk, nggak mau diajarin itu. Nah, maka kemarin kita bahas di kitab ini juga, duduknya itu minimal duduk bersila, Jadi berbeda antara duduknya pelajar, berbeda. Wala yarfa'u sawtahu raf'an balighan min ghairi hajatin wala yadhhak. Jangan angkat suaranya tinggi-tinggi kalau nggak punya keperluan yang mendesak. Jangan juga tertawa terbahak-bahak. Wala yukthirul kalama min ghairi hajat. Jangan banyak-banyak omong kalau misalnya tidak penting. Kenapa kita nggak boleh banyak omong? Karena dengan diam itu kita menjadi terpusat konsentrasi kita, sehingga pelajaran itu akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Makanya zaman dulu itu orang-orang puasanya itu, kalau antum baca di Quran surah Maryam misalnya, atau di Quran surah Ali Imran misalnya, qala ayatuka alla tukalliman nas, kalau di Quran surah Ali Imran itu thalathata ayyamin illa ramzah. Kamu ayatmu tandanya itu nanti kamu tidak cakap-cakap kepada manusia 3 hari kecuali pakai tanda-tanda. Kalau di Quran surah Maryam, ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiya. Kamu nggak cakap-cakap, maksudnya Nabi Zakaria alaihissalam tidak bercakap-cakap kepada manusia 3 hari 3 malam. Ada lagi Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha,
Salamullah alaiha. Jadi kata beliau, faquli fa imma tarayinna minal ahadi basyara, kalau misalnya kamu ketemu dengan seseorang, faquli, katakan kepadanya, inni nadzartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar puasa kepada Ar-Rahman, falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak bercakap-cakap kepada manusia satu orang pun. Nah, jangan banyak-banyak cakap. Kenapa? Kalau kita sedikit bercakap, pikiran kita akan semakin tajam, semakin jernih. Makanya salah satu ciri orang yang naik derajatnya itu, ilmunya itu sudah mulai naik untuk sampai kepada Allah. Sedikit cakap, sedikit tidur, sedikit makan. Nah, yang masih banyak cakap, masih banyak tidur, masih banyak makan, berarti apa? Nah, simpulkan sendiri. Maka di sini juga wala yuktsirul kalam min ghairi hajatin. Wala ya'batha biyadihi wala bighairihi. Jangan main-main tangan. Jangan main-mainin tangan. Main-mainin apa? Main-mainin tas, main-mainin kuku, main-mainin ini, segala macam, jangan. Ya, jangan main-mainin tangan. Kalau misalnya kita berada dalam majelis guru kita. Wala yaltafit yaminan wala shimalan min ghairi hajat. Jangan toleh kanan, toleh kiri, jangan. Kalau kita nggak punya keperluan, ya. Jangan main-main tangan, jangan toleh kanan, toleh kiri. Aneh dulu kalau dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rahim itu duduknya begini, dengerin, minta kepada, perhatikan segala itu. Nah, mungkin itu salah satunya kenapa aneh dapat keberkahan beliau itu lebih banyak dibanding yang lain, dibanding muridnya yang lain. Karena pas beliau ngomong itu aneh dengerin, benar-benar merendah. Kenapa? Semakin rendah itu semakin cepat itu air itu akan mengalir itu. Kita punya toren di sini, di atas ini masjid. Dulu mau ditaruh di sana, nggak jadi. Kenapa? Terlalu dekat, jaraknya itu terlalu dekat. Semakin tinggi jaraknya itu ke yang rendah, semakin apa? Cepat itu, semakin mengalir deras airnya itu. Maka semakin kita merendah kepada guru kita, semakin keberkahan itu datang itu. Semakin kita meninggi, ya sudah sama seperti tempat yang tinggi merupakan musuhnya banjir, musuhnya air. Air nggak datang ke sana, ilmu pun nggak datang ke orang-orang yang sombong itu, ke yang tinggi hati. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh musghiyan ila kalamihi. Tapi tawajuh hendaknya kita itu menghadapkan wajah kita, menghadapkan hati kita, menghadapkan pikiran kita itu. Di sini pakainya mutawajjih. Mutawajjih itu lebih hebat, sama seperti mukmin, sama seperti muslim. Muslim itu apa? Orang yang Islamnya itu mantap. Cirinya apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu, yang sempurna Islamnya itu orang Islam yang lain itu selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Misal antum ada orang muslim yang enggak selamat dari gangguan lisan dan tangan, berarti antum belum seorang muslim yang mantap keislamannya. Misal aneh belum begitu, berarti aneh Islamnya belum mantap. Mukmin, orang yang keimanannya mantap. Makanya di ayat itu qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar sudah beruntunglah orang-orang yang mantap keimanannya itu. Bukan qad aflahal ladzina amanu, enggak, tapi qad aflahal mu'minun. Nah, di sini pakainya mutawajjih. Mutawajjih itu apa? Benar-benar dia itu bertawajuh gitu. Ketawajuhannya itu mantap, kokoh ketawajuhannya itu. Kepada apa? Kepada kalamnya gurunya itu. Kepada kalamnya gurunya itu. Nah, makanya kalau misalnya kita lakukan ini, mudah-mudahan nanti akan lebih banyak yang kita dapatkan itu dibanding yang lain. Gurunya sama, tempat belajarnya sama, telinga sama-sama punya dua.
Mata sama-sama punya dua. Tapi pas ditanya, ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab. Kenapa kira-kira itu? Nah, kalau bisa jadi karena kurang konsentrasi. Daya tangkap sinyalnya mungkin lemah, makanya sinyalnya harus diperkuat. Dengan apa? Dengan cara bertawajuh. Maka kita bertawajuh sepekan sekali. Tawajuh kepada siapa? Ya minimal sepekan sekali kita nggak ngelakukan aktivitas apapun. Kita benar-benar bertawajuh menghadapkan semua pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada masanya itu di mana kita nggak ngucap apa-apa, tetapi kita bertawajuh kepada Allah. Kalau sekarang kan kita zikirnya itu zikir sir, tidak bersuara. Kalau dari ajarannya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Tapi kalau kita pakai ajarannya Syekh Saman Al-Madani, dan itu sama, semuanya terhubung sampai ke Rasulullah. Kalau Syekh Saman Al-Madani sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Syekh Naqsabandi ada dua, cuman yang disampaikan kepada kita itu yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Syekh Saman itu keras, ngajak berantem. Siapa yang diajak berantem? Nah, setan-setan itu. Setan-setan yang ada di sini, nafsu itu diajak berantem. Maka kita duduknya pun duduk jagoan. Nah, duduk jagoan. Dan kita siap berantem. Maka kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita hantam itu. Ayo berantem, sini datang, setannya kabur semua. Makanya kalau kita dengan penuh khusyuk sekali, nah itu ada beberapa fadilah nanti yang akan kita dapatkan itu. Salah satunya keberanian, nggak takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau misalnya ada orang lain yang menyeramkan, lebih seramlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah nggak suka ke kita, nggak ada yang bisa nyelamatin kita. Tapi kalau misalnya jin misalnya yang bertanduk mata merah misalnya, taringnya tajam, takut kan misalnya, ada nggak yang bisa nyelamatin kita dari dia? Banyak. Nggak usah turun Allah Subhanahu wa taala langsung. Banyak. Guru kita bisa atas izin Allah. Kita sendiri mungkin bisa lawan kalau yang kuat imannya. Karena kita ini khalifah, pemimpin kita ini. Sebesar takut kita kepada Allah, sebesar takut itu makhluk kepada kita. Cuman kalau kita nggak takut sama Allah, orang-orang nggak takut ke kita, makhluk-makhluk nggak takut ke kita. Nah maka jangan lagi ada yang di sini takut ke toilet. Siapa yang takut ke toilet malam-malam? Jangan lagi. Aneh memikirkan itu dalam beberapa pekan terakhir ini sakit ini tentang masalah ini nih. Benar-benar sungguh-sungguh serius aneh pikirin ini. Kalau Allah benci sama kita misalnya, udah selesai, nggak ada lagi. Allah misalnya bikin makar ke kita, selesai kita itu. Iblis berpuluh-puluh ribu tahun itu beribadah itu. Bal'am bin Bawra, kurang tinggi apa kewaliannya itu. Tetapi dalam ilmunya Allah, mereka itu apa? Nggak baik orang itu. Nah, maka ngeri kita, takut kita kepada Allah. Ya. Jangan sampai jangan sampai takutnya kita kepada selain Allah melebihi takut kita kepada Allah, rugi kita. Nggak cerdas kita. Nah, makanya kita bertawajuh tadi itu, memfokuskan diri menghadap kepada Allah. Nanti ada masanya di mana kita nanti sudah tidak lagi karena darah yang setetes, rambut yang sehelai, itu sudah bertawajuh menghadap kepada Robnya itu. Maka tidak ada kata yang diucap. Semua sudah autopilot semua zikirnya itu. Jadi bercakapnya tanpa suara, tanpa kata. Tawajuh ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Wa mimma yata'akkad i'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala syekh fi hal syughli qalbi syekh.
wa malalihi wa istifarihi wa raw'ihi wa ghammihi wa farhihi wa ju'ihi wa 'atashihi wa nu'asihi wa qalaqihi wa nahwu dhalika mimma yashuqqu 'alaihi aw yamna'uhu min kalami huduril qalbi wan nashat wa yaghtanimu awqata nasyatihi. Dan termasuk ya diantaranya itu, nah ini waktu-waktu yang jangan kita gunakan belajar kepada guru kita. Nah ini aneh pernah cerita kan. Jadi ini aneh benar-benar berusaha untuk amalkan ini. Ini adalah waktu-waktu di mana kita jangan kita belajar sama guru kita. Kapan itu? Pada saat hatinya itu sedang sibuk. Jadi yang namanya manusia yang hidup ini dia dijulukin apa? As-saqalan. Pemikul beban. Apip tadi ngimam la yukallifullah nafsan illa usaha. Ya, Beb. Favorit juga Apip ini baca. Allah tidak mengkasih beban kepada seorang kecuali memang dia mampu untuk mikulnya. Maka syekh kita pun, guru kita pun dia punya masalah. Maka ketika dia itu sedang sibuk hatinya itu, maka jangan kita belajar kepadanya. Kalau dia lagi sibuk, jangan. Ini peringatan bagi kita. Kalau misalnya beliau itu sedang nggak enak hati, sedang bosan, omomalalihi, yang namanya manusia bosan. Kata Rasul, Allah nggak pernah bosan, kalian yang bosan. Makanya sebaik-baik amal itu adwamuha wa in qalla, yang istiqomah walaupun sedikit. Kalau lagi bosan jangan. Kalau dia ngasih peringatan, kira-kira banyak peringatan itu, bisa pakai mata misalnya. Bisa pakai isyarat misalnya, pakai isyarat tangan misalnya, pakai isyarat body language, bahasa tubuh, atau pakai isyarat mulut. Nah, jangan didatangi, jangan ditanya-tanya, jangan kita belajar kepadanya. Pada saat kita beda auranya ngeri, jangan dulu, jangan belajar. Wa ghammihi, pada saat dia itu lagi gelisah, jangan. Pada saat terlalu senang, jangan. Biarkan dia menikmati kesenangannya itu. Kalau lagi kelaparan, kalau lagi kehausan, kalau lagi ngantuk, kalau lagi khawatir, falaqihi, kalau lagi khawatir. Dan yang seumpamanya, intinya sesuatu yang dapat menyempitkannya atau mencegahnya untuk ngajar dengan sempurna, ngajar dengan hatinya itu hadir, maka jangan kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk belajar kepada guru kita. Karena yang pernah cerita kan ke Syekh Bilal, ke siapa aja jangan gunakan itu. Aneh waktu ke Syekh Bilal begitu, datang jauh-jauh, jadwalnya pun cuma seminggu sekali, pengen cepet-cepet kan, pengen cepet-cepet dapat ijazah. Syekh Bilal lagi sibuk, cuman baca berapa halaman, jadinya sehalaman apa 2 halaman itu. Terus kan kata saya, wah cuman aneh tahu, kan kita yang namanya hidup ini harus meningkatkan rasa, sehingga nanti rasa makrifat itu semakin tebal itu. Karena kita memahami kalamullah itu pakai rasa itu. Jadi makrifat itu soal rasa itu. Bukan soal ilmu, bukan soal tahu saja. Semua orang di sini tahu kalau misalnya jarinya itu dipotong dan nggak dibius sakit. Tapi nggak semua orang pernah merasakan itu. Semua orang tahu kalau misalnya kita nggak bisa buang air kecil sakit. Tapi yang mungkin merasakan itu hanya beberapa. Salah satunya Bahrul udah makrifat dia. Makrifat buang air kecil susah. Yang lain belum kan? Tapi tahu kan? Nah, bagaimana rasanya? Nah, tanya Bahrul. Orang tahu kalau misalnya terbakar api sakit. Tapi apa semua merasakan? Belum tentu juga.
Tanya Habib. Tanya Habib. Nah, maka rasanya berkuat. Kalau misalnya waktu-waktu yang tadi disebutkan itu lagi sibuk, terus misalnya lagi bosan guru kita, lagi apa namanya menyeramkan misalnya auranya itu, lagi gelisah, lagi senang, lagi lapar, lagi haus, lagi ngantuk, lagi khawatir atau yang mirip-mirip, jangan digunakan untuk belajar kepada guru kita itu. Wa yaghtanim awqata nasyatihi, dan hendaklah dia itu menggunakan, memanfaatkan waktu-waktu yang waktu gurunya semangat. Ustaz, kalau misalnya gurunya nggak semangat-semangat gimana? Nah, kan sudah dikasih tahu di pasal yang pertama tadi, hendaknya tidak belajar kepada orang yang sudah sempurna keahliannya, yang sudah terkenal kesolehannya. Maka kalau misalnya dia tidak layak untuk dijadikan guru, jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu kita. Nah, terus dikit lagi ya. Dikit lagi lah. Wa min adabi ay yahtamila jaffat asy-syekh wa su'u khalqihi wa la yasuddahu dzalik an mulamazatihi wa i'tiqad kamalihi. Dan di antara adab yang harus kita jaga kepada guru kita itu adalah hendaknya kerasnya, misalnya guru kita itu jaffat asy-syekh, jadi keras, sedang apa namanya tegas kepada kita itu, wa su'a khalqihi, perangainya itu sedang tidak baik, sedang buruk, negur kita keras misalnya. Wala yasuddahu dzalika an mulamazatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan janganlah yang tadi dua itu waktu tegas kepada kita, waktu buruk akhlaknya itu, tindakannya itu lagi buruk, jangan mencegah kita untuk terus bermulazamah kepada beliau. Kan kita sudah yakin bahwa beliau itu sudah sempurna ilmunya tadi itu. Jadi kalau misalnya kita ditegur dengan keras, jangan kemudian pundung, rugi kita. Lihatlah Nabi Musa AS, Anda udah cerita Nabi Musa AS ditegur oleh Allah SWT. Keras sekali, kata ulama-ulama tafsir itu, keras sekali teguran Allah itu. Ama ajalaka an qaumika ya Musa, Anda udah cerita kan. Apa yang menyebabkanmu untuk mendahuluimu, tergesa-gesa mendahului kaummu, wahai Musa AS. Jawabannya indah sekali. Qalahum ula'i ala athari, mereka mengikuti jejakku ya Allah. Wa ajaltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera kepadamu agar engkau ridho kepadaku. Indah sekali jawabannya itu. Wa ajaltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera, bercepat-cepat kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridho kepadaku. Tapi dijawabnya apa? Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiri, kami sudah menguji kaummu, kami kasih fitnah mereka dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, ini keras sekali kata ulama-ulama tafsir teguran Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Tapi beliau enggak, kan dalam sebuah riwayat Musa itu seperti anak kecil kepada ibunya. Dimarahin ibunya malah meluk, enggak pundung, enggak minggat anak kecil itu. Kalau dia sudah besar-besar dikit, nah sudah punya kemampuan, boleh jadi dia minggat itu. Dimarahin minggat. Pengalaman lah nih soalnya. Jadi kalau misalnya ngeliatin kan, oh iya, kalau dia masih kecil-kecil meluk dia itu. Udah besar dikit mulai dia itu membangkang segala macam. Maka Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ditegur keras, datang lagi seperti anak kecil itu. Nah, hendaknya kita seperti itu juga, karena ini merupakan akhlak yang bagus yang nanti akan mendatangkan keuntungan besar kepada kita itu. Ya. Terus yang selanjutnya, dan jangan juga menghalangi kita untuk i'tiqad, yakin kamali, kesempurnaannya itu, tetap sempurna ilmunya itu. Wa ta'awwal li'af'alihi wa qawlihi allati zahirah al-fasad ta'wilatin sahihah. Jadi kita takwilkan, ya ta'awwal, dan hendaknya setiap murid itu menakwilkan. Itu berasal dari kata awwala yu'awwilu, menakwilkan. Jadi
takwil itu rada sedikit berbeda dengan tafsir, tapi mirip-mirip lah. Kalau misalnya nggak ngerti, kita tafsirkan, kita fahami tindakannya itu li'af'alihi wa qawlihi, perkataannya yang tampaknya itu buruk kita takwilkan bagus. Jadi kalau misalnya sama guru kita beradabnya begitu, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini sudah tidak diragukan lagi ilmunya, sudah tidak diragukan lagi kesolehannya. Maka ikutin ini Imam Nawawi. Kalau misalnya antum pengen dapat untung, ini aneh ngikutin karena aneh pengen dapat untung, maka aneh ngikutin ini Imam Nawawi. Karena kalau misalnya nggak kita ikutin, nanti kita yang rugi. Rugi sendiri kita. Rugi sendiri. Fama ya'jul an dzalika illa qalilat taufiq aw adimuhu. Nah, kata Imam Nawawi, sedikit yang bisa mengamalkan itu, banyak yang lemah, banyak yang nggak mampu mengamalkan itu, kecuali sedikit yang mendapatkan taufik. Yang bisa menakwilkan tindakan guru itu yang tampaknya itu buruk ditakwilkan baik oleh dirinya itu sedikit yang bisa mengamalkan itu. Kebanyakan apa? Kebanyakan pundung, pindah pondok misalnya. Padahal sudah tahu gurunya itu sempurna, akhlaknya bagus. Ya mungkin sesuatu kali ini akan diuji. Karena ini aneh ngalamin semua, ini aneh alamin. Berguru ke orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang ilmunya itu mumpuni. Suatu saat mereka ada yang nggak bagusnya juga. Setan datang itu. Bukan 1, 2, terus datang itu. Nah kalau kita ikuti setan, rugi kita. Tapi kalau kita ikut, kata Imam Nawawi, illa qalil, sedikit yang bisa melakukan itu, yang mendapat taufik sedikit, maka mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Wa idza jafahu syekh ibtida huwa bil i'tizar ila syekh. Nah kalau misalnya sebenarnya yang ibtida itu, yang memulai yang salah tadi itu syekh, maka kita na'tadzir, kita itu minta uzur, kita yang minta maaf kepada siapa? Kepada syekh kita itu. Jadi misalnya dalam pandangan kita, dalam pandangan zahir kita, oh sebenarnya yang salah syekh. Tapi seharusnya kata Imam Nawawi, jangan kita yang minta maaf duluan. Nah, siapa yang lebih butuh, kira-kira begitu. Maka ikutin ini. Kalau misalnya antum pengen dapat keuntungan yang besar, dan aneh ngikutin ini juga. Terus wa dhahara anna dzamba lahu wal itba' alaih. Dan dia bilang, dia tampakkan bahwasannya dosanya, kesalahan dia, dan kelalaian itu, kesalahan itu ditimpakan kepada dirinya. Jadi yang salah dia, yang dapat dosa dia, yang salah dia. Fadzalik, kata Imam Nawawi, anfa'u lahu fid dunya wal akhirah, itu lebih bermanfaat baginya baik di dunia maupun di akhirat. Wa an qalil qalbi syekh, dan dapat lebih menjaga hati syekhnya itu tidak keruh hatinya itu nanti. Ya kalau misalnya dia sudah sempurna ininya, nah maka nanti akan semakin besar cintanya itu. Wa qad qalu, dikit lagi ya. Dikit lagi. Dan sungguh benar-benar dikatakan, man lam yasbir ala dhillit ta'lim baki umruhu fi imayatil jahalah. Dan sudah dikatakan, siapa yang tidak bersabar atas kehinaan belajar, maka umurnya itu akan diisi oleh selama-lamanya bodoh. Sepanjang umurnya itu akan berada dalam kebodohan. Barang siapa yang tidak bersabar atas rendahnya, hinanya dalam belajar, maka sepanjang umurnya dia akan mengalami kebodohan. Waman sabara alaih ala umruhu ila izil akhirat dunya. Dan kalau misalnya dia bersabar, maka nanti dia akan panjang umurnya itu, akan bagus umurnya itu. Nanti dia akan mendapatkan izil akhirah wa dunya. Nanti dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa minul atharul masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada
Asar. Asar ini maksudnya sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat, baik itu perkataan maupun perbuatan atau takrirnya atau ketetapannya sahabat ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban fa'azartu matruban. Dulu aku terhina menjadi seorang murid, tetapi sekarang aku menjadi mulia dengan menjadi seorang guru. Taliban orang yang minta, matruban orang yang diminta. Taliban itu murid, matruban itu adalah guru. Jadi aku dulu hina menjadi seorang murid. Nah, ini menjadi motivasi aneh dalam belajar itu. Usia udah 30-an lebih, masih setoran hafalan. 30 berapa itu setoran sama Syekh Bilal. Usia menghafal 27 tahun, menghafal masih. Ini yang aneh ingat-ingat itu terus-terusan. Karena kalau nggak begitu bodoh seumur hidup. Mending aneh hina sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai berapa tahun lo mau ngitung. Daripada seumur hidup, mending begitu. Masih layak kalau menurut aneh. Laqad ahsana man qala, sungguh baik sekali ada orang yang mengatakan man lam yadhuq ta'mul madhallah, man lam yadhuq ta'mul madhallati sa'ah. Siapa yang belum merasakan rasanya hina sementara qata'az zaman bi'usril madhrul, maka sepanjang zaman, sepanjang waktu dia akan berada pada kehinaan. Nah, ini juga mirip-mirip yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita nggak bisa, nggak siap, terhina sesaat dalam belajar, selama-lama yang kita akan bodoh. Orang yang pintar dia mending pilih terhina sesaat daripada terhina selama-lamanya. Nah, mungkin ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, yang di rumah maupun yang ada di majelis. Tafadhol. Ya, Oja. Luar tema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kemarin saya mau tanya cuman kalau misalnya kan setiap anak muda itu selalu punya masalah sebenarnya kecil. Cuman kadang selalu ingin punya teman cerita, suka pengen ibaratnya curhat gitu. Iya. Pertanyaannya, apakah kita bisa curhat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Enggak dilihat. di WhatsApp karena orang nggak penting, mungkin apakah ketumpuk atau enggak gitu? Oh. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi curhat ke Nabi Muhammad SAW, ya. Dan saking mulianya Nabi Muhammad SAW, pasti banyak yang curhat juga, karena kita merasa curhatan kita itu nggak penting ya. Ini gimana gitu ya? Bagus sekali justru kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau curhat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kita misalnya tidak melihat, tetapi lagi-lagi kita ulangi, yang kita pakai itu rasa. Yang kita pakai itu rasa. Nah, maka nanti akan sampai. Kita bersalawat dulu, kita ucapkan salam dulu kalau ke Rasulullah SAW. Nah, terus sepenuh cinta kita sampaikan itu salam, itu salawat itu. Sepenuh keagungan, sepenuh rindu kita sampaikan itu. Nanti sampai kepada beliau. Dan yang namanya orang yang sudah tinggi itu dia tahu, dan dia tidak akan merendahkan orang lain itu. Dia akan melihat dengan pandangan sesuai dengan pandangan orang itu. Mungkin bagi Rasulullah SAW itu masalah sepele yang kita alami itu. Ya karena beda level. Kita misalnya masih PAUD. Rasul misalnya sudah lebih dari profesor udah nggak nggak jelas setinggi apa itu. Udah S3, udah postdoktoral, macam-macam, udah nggak tahu.
Tetapi dia akan melihatnya dengan sudut pandang anak PAUD. Tahu nggak anak PAUD apa? Pendidikan anak usia dini di bawah TK itu. Nah, maka dia nggak akan merendahkan kita. Justru itulah yang bagus. Dan bagus juga kita sampaikan kepada Allah. Bahkan Rasul itu ngajarin, kalau sendal putus saja adukan ke Allah tuh. Sendal putus adukan ke Allah. Saking dekatnya hubungan orang itu dengan Allah SWT. Saking, maka Rasul itu kemarin sampaikan itu, kefakiran itu kebanggaanku, kata Rasul. Semakin kita fakir kepada Allah, butuh kepada Allah dalam urusan yang sekecil pun, maka kita akan dikasih apa kemarin itu? Qurba, kedekatan. Sebagaimana anak kecil yang dia itu selalu butuh kepada ibunya itu, kepada ASI ibunya, misalnya dia masih bayi misalnya, kepada penjagaan orang tuanya, maka orang tuanya pun kalau normal mesti dia itu selalu dekat sama anaknya itu, nggak mau dia jauh-jauh itu, gelisah pasti dia itu. Jadi nggak apa-apa, bagus, kerjakan aja. Nanti sama Allah juga, sampaikan aja. Nah, sampaikan, nanti ada suatu masa di mana nanti kita nanti akan mudah-mudahan diizinkan, kita berharap diizinkan untuk nanti bercakap ke Rasul, ngobrol sama Rasul. Nah, bercerita, wah kamu dulu yang curhat ini ya, curhat jatuh cinta sama, tapi nggak bisa ini ya, nah, gitu. Nanti sampaikan aja begitu, nggak apa-apa, lanjutkan. Karena nanti akan terasa, bagaimana terasanya itu. Pas kita berselawat, kita akan terharu. Karena kita penuh dengan kerinduan kepada Rasul, penuh dengan cinta itu, penuh dengan pengagungan. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, hari-hari aja, hari-hari tahu? Hari-hari apa nih? Apa? Mengabaikan. Kayak yang santai-santai aja, kayak yang nggak peduli, kayak yang acuh tak acuh. Maka ya itu yang ketimpa tadi itu. Kalau WhatsApp kan ketimpa-timpa jadinya. Karena kita acuh tak acuh. Tapi kalau kita penuh dengan kecintaan, penuh dengan pengharapan, pengagungan, insya Allah nanti akan sampai. Walaupun sekarang nggak dibalas, nanti yakinlah itu. Apalagi kalau misalnya kita mengamalkan Al-Quran, terus kita berharap nanti bisa selesai. Kita berharap nanti ujian terakhir itu nanti setoran sama Allah. Yang mana ngeri sekali, belum dibaca udah dikasih jali. Syekh Hamzah ada sering cerita itu, baca surah Yasin, Tanzilul Azizir Rahim, mau dibaca Tanzilul Azizir Rahim, belum baca sudah dikasih tahu, jangan baca Tanzilul, baca akan enggak. Apa orang-orang yang bukan umatnya yang 40 sofi itu apa nggak mau ketemu sama Rasul kira-kira menurut antum? Wah pastilah, semua nabi itu ngasih tahu, Nabi Muhammad ngasih tahu nanti akan ada nabi yang mulia, nabi yang mulia. Orang kangen itu karena bapaknya ruh. Nah maka nanti ada yang orang-orang spesial. Oh tempatnya spesial dong, waktunya spesial. Nah, ada orang-orang yang biasa ya nggak tahu sempat apa nggak nanti ketemu sama Rasul. Ada yang mengatakan yang tempatnya tinggi, surganya tinggi, bisa ke yang bawah kita nggak tahu. Tapi kita berharap saja karena kita mengikuti sunnahnya yang ngajarin kita Al-Quran beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita tentang berakhlak beliau. Kita punya sanad terhubung sampai beliau. Mudah-mudahan kita lebih spesial. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu mungkin malam ini ya. Yang di rumah teman-teman MK ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dulu, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Allahumma inna nuqsimu bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma shalli afdhala salawatika 'adada ma'lumatika 'ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim wa barik dzalik. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik wa ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina
ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي رضيك عنا، واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يبلغنا حبك، وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ya, pamit ya semua.